الحمد لله الله أكرمنا ودخلنا قبر الشيخ الآن بيدنا. الحمد لله وجلسنا مع الشيخ مع المشايخ. Beliau katakan, saya ketika wafatnya Maulana Inamul Hasan rahmatullahi ada di Nizamuddin waktu itu. Dan beliau katakan tadi saya juga ikut memakamkan beliau ini dengan tangan saya sendiri. Beberapa tahun dikatakan yang jelasnya tahun 93, 2 tahun sebelum wafatnya Syekh. Beliau kumpulkan memanggil Mufti Zainal Abidin rahmatullahi dan juga Maulana Syekh Khan. Beliau katakan kalian sudah tahu sekarang kondisi badan saya cukup lemah nih. Maka saya ingin membentuk syura alamin. Akhirnya Maulana Mufti Zainal Abidin pun setuju. Silakan kalau memang kau menginginkan demikian. Maka akhirnya beliau pun kembali ke Nizamuddin dan membentuk 8 orang syura alamin. Dari Pakistan Mufti Zainal Abidin sendiri, Syekh Abdul Wahab, Bayi Afdal, kemudian juga Maulana Syed Khan yang tinggal di Madinah. Dan dari India 3 orang waktu itu, yakni Maulana Zubair rahmatullahi, Maulana Izzar rahmatullahi, dan kemudian Maulana Umar Palampur rahmatullahi. Kemudian 1 dari Bangladesh, Haji Abdul Mukhid. 8 orang. Kemudian Syekh Khalid Siddiqi, beliau sendiri bilang sama saya, datang kepada Maulana Hasan, Maulana, usul saya tambah lagi 2, yaitu Maulana Sa'ad dan juga Miyaji Mihrab. Untuk apa? Supaya orang Mewat yang untuk menarik hati orang Mewat juga. Karena kedekatan mereka dengan keturunan Syekh Ilyas dan juga Miyaji Mihrab ini. Maka Maulana Ahmad Hasan pun setuju. Akhirnya dijadikan mereka ini tambah 2 tadi, jadi 10 orang. 4 Pakistan tadi, 5 Nizamuddin, 1 Bangladesh. Dan saya sendiri alhamdulillah banyak setiap saat bergaul dengan Maulana Inamul Hasan kemanapun beliau pergi. Bersama dengan 10 orang ini ke berbagai tempat, baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Alhamdulillah saya senantiasa menemani beliau bersama Maulana Inamul Hasan sampai beliau meninggal dunia. Dan saya sendiri beliau katakan ikut waktu di Nizamuddin ketika meninggalnya Maulana Inamul Hasan. Saya sendiri masih berada di sana dan ikut memakamkan beliau. Jadi beliau katakan juga 2014 di mana Maulana Zubair sakit. Dibawa ke rumah sakit. Saya juga alhamdulillah di sana dan ikut membawa beliau ke rumah sakit bersama Syekh Hasan juga, Syekh Abdul Ghaffar juga. Jadi beliau katakan di rumah sakit di ruang ICU dalam keadaan sakit tadi saya bersama beliau. Kemudian waktu itu juga akan ada Jurkudama di Rewin. Maka Maulana Ibrahim diutus untuk pergi ke sana. Maka Maulana Ibrahim katakan kepada Maulana Zubair, wahai Zubair, kamu sekarang sakit ini. Begitu pula di Pakistan juga Syekh Abdul Wahab juga sudah tua. Maka kami usul supaya syura ini kembali ditambah lagi sebelum wafatnya antum. Jadi yang sudah dibentuk selama sebanyak 10 orang ini karena sudah banyak meninggal. Karena di Nizamuddin juga tinggal 2 saja. Maulana Zubair dengan Maulana Sa'ad dan di Pakistan tinggal 1 yaitu Syekh Abdul Wahab. Yang lain juga sudah pada meninggal dunia. Termasuk Haji Abdul Mukhid juga di Bangladesh sudah meninggal dunia. Maka Maulana Ibrahim mengusulkan kepada Mas Zubair supaya ditambahkan lagi itu syura tadi. Saya waktu itu ada, saya juga mendengar langsung. Maka Maulana Zubair katakan, saya tidak ada keberatan dan saya juga setuju. Tapi sebaiknya antum bagi tahu dulu kepada Syekh Abdul Wahab. Minta izin kepada beliau. Kalau beliau setuju, saya pun juga setuju untuk penambahan tersebut. Dan memang Maulana Zubair rahmatullahi menghormati betul Syekh Abdul Wahab ini. Bahkan kalau di Bangladesh biasa datang, langsung Maulana Zubair minta saya untuk menemani menjumpai Bayi Wahab. Untuk mendatangi Bayi Wahab sering bicara-bicara di istimewa Bangladesh bersama Maulana Zubair dengan Bayi Wahab. Bahkan juga saya mendengar langsung Maulana Zubair katakan, ini orang Syekh Abdul Wahab ini Masya Allah dapat ilham yang banyak daripada Allah yang tidak Allah berikan kepada orang lain, beliau katakan. Maka beliau memuliakan betul. Akhirnya Syekh Ibrahim katakan, kalau gitu engkau tulis surat. Nanti saya akan bawakan kepada Syekh Abdul Wahab. Maka Maulana katakan, saya tidak tulis surat. Jadi kamu bagi tahu saja, kalau Syekh Abdul Wahab setuju, kalau bisa dia telepon saya. Saya pun juga setuju. Tapi saya tidak perlu untuk menulis surat sekarang. Yang penting Tuan, jadi Maulana Ibrahim, minta izin dulu kepada Syekh Abdul Wahab. Maka beliau pun pergi ke Jurkudama di Rewin, biasa bulan Maret ini. Disampaikan kepada Syekh Abdul Wahab. Maka Syekh Abdul Wahab pun juga setuju. Tapi beliau katakan sekarang tidak munasib waktunya karena Jurkudama ini tidak semua orang masya-masya hadir waktu itu. Beliau katakan nanti saya waktu istimewa Rewin. Jadi 2015 yang akan datang kita istimewa. Nanti kita akan melaksanakan penambahan daripada syura-syura yang mengganti syura yang meninggal dunia kita tambahkan lagi. Ternyata dan setelah pulang belum tiba istimewa Rewin 2015, 2014 tersebut Maulana Zubair rahmatullahi telah meninggal dunia. Jadi maka hari Maulana Zubair meninggal saya juga di Nizamuddin waktu itu dan juga saya ikut pemakaman beliau.
أنا أبين لك هذا الشيء. Kemudian juga beliau katakan saya di Nizamuddin berjumpa dengan Maulana Ibrahim rahmatullahi alaihi dan barakatuh. Maka Maulana Ibrahim katakan kepada saya ingin meninggalkan Nizamuddin sekarang. Maka saya pun heran. Saya bersama Syekh Hasan juga, kalau Maulana Ibrahim kenapa engkau akan meninggalkan Nizamuddin? Beliau katakan ini kan setelah wafatnya Maulana Zubair tadi 2014. Jadi kata Maulana Ibrahim sekarang Nizamuddin sudah berubah sama sekali. Jadi sekarang saya sudah katakan kepada Maulana Sa'ad, sekarang kamu tentukan siapa syura-syura di Nizamuddin bersama kamu. Faisalah tetap kamu, nanti tapi tentukan. Saya anjurkan begitu kepada Maulana Sa'ad untuk membentuk syura, karena tinggal beliau sendiri. Maka saya kata nggak perlu. Saya cukup bermusyawarah, antum duduk bersama saya, nanti saya bermusyawarah dengan kalian. Sudah itu yang namanya syura. Dan mereka mengatakan tidak. Tentukan orang-orang siapa saja syura ini, tulis orang-orangnya siapa. Nanti Faisalah tetap kamu, tapi ada orang-orangnya. Maulana Ibrahim bicara secara infiradi juga, saya waktu dalam amal istimewa juga mengatakan kepada Sa'ad. Tapi ternyata Sa'ad katakan tidak perlu. Cukup kita nanti antum duduk depan saya, nanti saya akan bermusyawarah dengan kalian. Itu sudah musyawarah. Enggak mau dengar. Akhirnya saya pun dengan Maulana Ahmad Lan, dengan Maulana Yakub juga Sana'ullah dan Khalid Siddiqi datang bersama-sama dan yang lain-lain juga kepada Maulana Sa'ad untuk minta kepada dia agar membentuk syura di Nizamuddin ini untuk bermusyawarah. Dan kita katakan bahwasanya kami tidak melepaskan Faisalah kamu, tapi ada orang-orang yang engkau tulis, catat siapa dan supaya untuk menjadi syura. Dan Maulana Sa'ad tidak perlu. Bahkan kami juga hanya nulis juga lagi supaya mungkin kita pikir beliau nggak paham dengan ucapan ini, ditulis lagi. Maka tulisan disampaikan, ternyata beliau juga tidak mau. Bahkan dalam bayan subuh, beliau katakan bahwasanya telah datang kepada saya ulama-ulama gini, pada dosen-dosen juga dokter meminta sistem utusan. Mereka itu nggak ngerti, tidak mengerti kerja dakwah ini. Jadi Maulana Sa'ad menolak semua usul-usul tadi, bahkan mengatakan dalam bayan subuh menuduh bahwasanya mereka semua nggak mengerti dakwah. Waktu itu saya juga masih di sana lagi, datang Maulana Yakub. Waktu itu juga ada masalah. Nah ini juga yang nggak ngerti dakwah juga datang juga, ikut juga berbicara. Maka Maulana Yakub katakan, Sa'ad, saya ini gurunya kamu, gurunya ayah kamu juga. Saya katakan kepada kamu bahwasanya tertib Syekh Ilyas, Syekh Yusuf dan Ilmu Hasan telah kamu robah dan kamu yang bertanggung jawab. La haula wala quwwata illa billah. Maka beliau katakan pada istimewa Rawin, jadi 2015 nih. Jadi setelah wafatnya Maulana Zubair tadi, Syekh Abdul Wahab bersama dengan syura-syura Rawin dan juga syura Pakistan semua lebih kurang 30 orang. Waktu itu juga Maulana Nazrul Rahman juga ada. Begitu pula ini tadi Maulana Hasan juga ada. Begitu Maulana Ahmad Ansari juga ada. Dan juga dari Bangladesh juga hadir waktu syura Bangladesh lebih kurang 7 orang juga ada. Dan juga Maulana Sa'ad pun ada dengan syura-syura Nizamuddin juga ada waktu itu. Maka Maulana Ahmad ditutup, pintu pun lantas ditutup, jadi tidak ada yang boleh hadir yang lain, dan kecuali kami yang dari luar nih, saya dengan Syekh Hasan waktu yang diizinkan hadir, yang lain tidak boleh hadir dari negara manapun juga, hanya daripada India, Pakistan, Bangladesh. Kemudian waktu itu Maulana Ahmad Ansari yang mulai bicara. Beliau katakan, saya sekarang sudah sakit-sakitan juga, sudah tua sekarang, tapi saya ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Yang pertama, beliau katakan bahwasanya al-awwal madaqan. Jadi beliau katakan ini saya akan menyampaikan ringkasan saja daripada ilmu pengetahuan saya dan apa yang saya telah baca daripada kitab-kitab dan daripada sirah nabawiyah. Beliau katakan yang pertama tadi bahwasanya kita buat ini kerja sesuai dengan tertib Maulana Ilyas, Maulana Yusuf dan Maulana Ahmad Hasan rahmatullahi alaih. Ini yang pertama, beliau katakan tetap berpegang kepada ini. Kemudian yang kedua yang saya tahu bahwasanya itu Amir atau Faisal Amir ikut syura, bukan syura yang ikut maunya Amir. Kemudian yang ketiga Salis. Beliau katakan kalau kalian atas kejadian-kejadian sekali ini, kalau kalian berdoa istighfar pada Allah agar Allah subhanahu memberikan jalan yang terbaik. Jadi beliau katakan waktu itu juga yang hadir selain yang tadi saya sebutkan juga orang-orang Basti Nizamuddin yang tadi Mumtaz itu ada 5 orang, mereka juga hadir waktu itu. Maka
setelah Maulana Ahmad Ansari menjelaskan 3 perkara tadi, khulasah daripada yang saya pahami, beliau kata sesuai dengan pengetahuan saya, dan saya membaca kitab Al-Quran dan Sirah Nabawiyah, bahwasanya kita harus buat ikut dengan tertib 3 hadraji tadi. Kemudian itu Amir ikut syura, bukan syura mengikuti Amir. Dan yang ketiga tadi apa? Kita tawajuh doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau pun meninggalkan majelis karena sudah merasa sakit, nggak mampu untuk duduk lama-lama. Waktu itu Syekh Abdul Wahab pun pegang mikrofon dan beliau menjelaskan bahwasanya kita akan sekarang membuat lagi tambahan 8 orang. Karena ini sudah ada 2 orang, ini kita tambah lagi untuk menggantikan yang sudah meninggal dunia 8 orang. Beliau bagikan kata-kata, beliau kan tulis, beliau antum-antum tulis siapa nama-nama yang akan dicanangkan untuk mengganti syura-syura yang meninggal dunia. Udah, ternyata malah saat pun bicara, beliau katakan dari mana nih? Kenapa untuk demikian? Beliau waktu itu marah sekali. Ini untuk kalau saya tahu bahwasanya saya duduk di sini hanya untuk ini, saya tidak akan hadir di sini. Untuk keputusan apa ini tidak dirawin, tapi disyawarakan di Nizamuddin, bukan di sini. Maka orang pasti Nizamuddin dari berdiri. Kamu kan kemarin kita mau menentukan di Nizamuddin, tapi kamu menolak. Makanya kita musyawarahkan di Daiwin ini. Ini juga pertemuan dunia. Kenapa? Akhirnya terjadi keributan. Mau saat juga sudah bersih keras. Maka Muhammad Ahmad pun bicara, Mulai Ibrahim pun juga bicara. Begitu pula Baik Faruk, Mulai Ismail, Mulai Ibrahim nggak ada, Muhammad telah bicara, Baik Faruk juga bicara, Khalid Siddiqui juga bicara juga waktu itu. Begitu apa terjadi, Profesor Aban juga ada bicara, masing-masing mengutarakan pendapat. Tapi waktu itu terjadi keributan betul. Dan pertama kali saya melihat para masyayikh kita terjadi keributan waktu itu dalam musyawarah. Bahkan mau saat begitu kerasa hampir mengambil sesuatu untuk melempar sanaullah waktu itu dengan benda tadi. Terjadi keributan betul-betul dalam musyawarah tersebut. Kemudian maka terjadi keributan yang pertama tadi kami lihat di kalangan orang para masyayikh kita. Makanya Syekh Abdullah katakan sudah. Kita pending saja dulu musyawarah kita ini. Maka malam hari ini kita semua nangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti musyawarah akan kita lanjutkan besok. Maka akhirnya mereka bubar dari musyawarah. Kemudian mereka pun tetap sholat dan sebagainya. Syekh Abdul Wahab juga berpikir musyawarah sholat dan sebagainya. Akhirnya diputuskan oleh Syekh Abdul Wahab waktu itu tetap kita membentuk menyempurnakan syura yang sudah meninggal dunia, maka ditulislah 13 orang. Jadi yang 2 ditambah lagi 11 orang. Jadi Pakistan sendiri jadi tambah 4, 5, kemudian juga 5 tambah lagi 4, jadi 5 juga, ditambah lagi dari Bangladesh 3, Wasiful Islam, Maulana Qari Zubair dan Rabil Haq. Maka mereka semua pun akhirnya tanda tangan yang 9 ini. Muasa tidak tanda tangan, ditambah Bangladesh juga tidak tanda tangan. Jadi ketika diserahkan kepada Muhammad Sa'ad, tetap Muhammad Sa'ad menolak. Dikatakan tidak ada, ini syurawin tidak ada. Tadi sebelumnya beliau katakan saya dipanggil oleh Syekh Abdul Wahab ketika ribut tadi. Saya kata Syekh Abdul Wahab kepada saya dan Rasan, udah kamu sekarang 2 rayu lagi, jelaskan Muhammad tentang pentingnya syura ini. Kita tambah lagi, yang menikah kita tambah lagi. Antum yang berdua nih, karena sangat akrab betul dengan Muhammad. Maka saya pun akhirnya berdua datang kepada Muhammad bicara khusus menjelaskan ini menjadi pentingnya syura. Beliau katakan tidak. Tidak ada syura, tapi saya amir. Beliau katakan kan keamiran harus dibentuk dengan syura, bukan dengan membentuk sini tadi. Muhammad tidak menolak, tidak, tetap tidak mau menerima adanya syura ini. Ini tidak ada syura alamin, beliau katakan. Maka masyarakat menjelaskan tadi ini bukan membentukkan syura alam baru, tidak, tapi ada menyempurnakan yang dulu. Akhirnya diilankan oleh Syekh Abdul Wahab bahwasanya, dan ini setelah tadi mengucapkan Allah maghfirli waqtadi 101 kali, beliau katakan saya tidak pikun, karena orang menuduh beliau pikun. Maka diilankan bahwasanya syura alami yang 13 ini, yang 9 sudah tanda tangan, yang 3 belum. Muasa'at tetap ketika tadi mendengar tidak mengakui adanya syura alami ini, karena beliau merasa diri sebagai seorang amir. Yang Bangladesh pun juga tidak ikut tanda tangan. Kemudian sebelum pulang, ini kan istimewa Rawin, dua-duanya sudah selesai. Muasa'at menghadap kepada Bayi Wahab, ke kawan beliau, bicara. Kemudian setelah itu selesai di kamar Wahab, Muasa'at pun duduk dengan orang-orang tadi.
kata Muhammad Sa'ad bahwasanya Syekh Abdul Wahab telah membatalkan pembentukan syura alami tadi. Tolong yang tidur Pak, dibangunkan lagi. Pak Musli bangunkan. Bangunkan semua Pak, bangun. Hadirin juga Habib Khairul bangun. Jadi Maulana Sa'ad ke kamarnya Bayi Wahab, bicara-bicara. Setelah itu datang kepada majma'. Beliau katakan bahwasanya Syekh Abdul Wahab telah membatalkan pembentukan syura alam tadi. Dan itu rekaman daripada syura kan terdengar di kamarnya Bayi Wahab. Semua kan direkam itu. Bayi Wahab pun heran, kok saya tidak membatalkan? Kenapa dikatakan membatalkan terus? Juga orang-orang pada heran juga kenapa kamu saat mengatakan begitu. Jadi istilahnya kedustaan yang disebarkan oleh masyarakat depan orang tadi bahwasanya Bayi Wahab telah dan ini bukan ghibah, naudzubillah min dzalik. Jadi beliau katakan Syekh Abdul membatalkan, berarti tidak membatalkan. Maka akhirnya pun masyayikh pun pada pulang semuanya, yang disebut pada pulang. Akhirnya dari Rewin dituliskan ke seluruh dunia bahwasanya sudah terbentuk syura alam ini. Maka beliau katakan, akhirnya pun kami telepon kepada masyayikh itu sebelum berangkat, bahwasanya misi kami telah gagal. Tolong maafkan kami tidak bisa melaksanakan apa yang diinginkan. Maka kami pulang ke Saudi Arabia. Kemudian datang lagi kami ke Rewin untuk menjumpai Syekh Abdul Wahab, menjelaskan apa yang terjadi. Dan kami jelaskan sebelumnya terjadi bahwasanya tanda tangan kamu itu yang membentuk syura alami itu adalah palsu katanya, bukan daripada Syekh Abdul Wahab. Memang itu Syekh oleh Muhammad Sa'ad tadi pulang dari Kemudian dari pertemuan Rewin itu kan mengatakan bahwa Syekh Abdul Wahab tadi waktu di musyawarah mengatakan itu Syekh Abdul Wahab membatalkan. Dan Muhammad Sa'ad sebarkan kepada orang dalam istimewa bahwasanya tanda tangan Syekh Abdul Wahab itu palsu. Itu adalah palsu. Maka saya sampaikan kepada Syekh Abdul Wahab bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya tanda tangan kamu itu tanda tangan palsu. Beliau katakan bagaimana tanda tangan palsu? Mereka kan malam itu datang bermusyawarah. Maka saya katakan ya habis musyawarah yang kemarin di Rewin, saya katakan udah kalian sembahyang malam, sholat malam-malam, hari doa, nangis. Maka paginya mereka datang, maka saya tanda tangani. Dan sebelum itu saya sudah membaca doa dan saya suruh mereka untuk membaca Allahumma khirli waqtali 101 kali. Jadi dan saya tanda tangan betul-betul dengan kesadaran. Jadi itu betul tanda tangan saya, bukan tanda tangan palsu, bukan. Tanda tangan saya kata Syekh Abdul Wahab, tapi disebutkan oleh Muhammad Sa'ad bahwasanya itu tanda tangan palsu. Jadi maksud saya menjelaskan ini semua. Jangan sampai ada di hati kita perasaan yang macam-macam. Kita kerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada perasaan yang lain-lain. Maksud dengan pertemuan ini menjelaskan apa adanya, tapi jangan sampai ada di hati kita perasaan jelek kepada sesama. Kemudian beliau katakan tadi lebih kurang 3 bulan yang lalu saya juga telepon lagi Syekh Abdul Wahab karena beberapa waktu yang lalu juga Muhammad Sa'ad datang lagi ke Saudi Arabia dalam perjalanan haji atau umrah beliau katakan, dan ternyata Muhammad Sa'ad mendekati orang-orang Urdu di sana, baik Pakistan, India, sebagainya. Beliau ingin membentuk syura untuk seluruh Saudi Arabia dari kalangan orang-orang yang berbahasa Urdu. Maka mereka pun yang sudah lama di Saudi Arabia dari yang penanggung jawab Urdu, dari orang lama Urdu maksudnya yang asal India, Pakistan yang kerja di Saudi, mereka memberitahu pada saya bagaimana Syekh Fadil ini Muhammad Sa'ad selama di Saudi telah mendekati kami ingin membentuk syura secara keseluruhan untuk Saudi Arabia yang berbahasa Urdu. Maka saya katakan itu bukan tertib. Kita di Saudi Arabia kan masing-masing negara saja dan tidak masing-masing tempat, bahkan tidak ada untuk seluruh Saudi, penanggung jawab seluruh Saudi tidak. Masing-masing umpamanya di Mekah sendiri, Madinah, di tempat yang lain-lainnya tidak ada untuk satu negeri untuk menjaga daripada ini kerja untuk keamanan. Akhirnya ya supaya jangan oleh pemerintah macam-macam begitu kan. Tapi akhirnya saya pun telepon Syekh Abdul Wahab, saya jelaskan saya mau saat gerak di Saudi Arabia dalam beberapa tahun lalu untuk membentuk syura untuk seluruh Saudi Arabia daripada kalangan orang Urdu. Bagaimana? Apa yang harus saya kerjakan? Maka Syekh Abdul Wahab memberikan jawaban, Fadil. Beliau katakan saya akan memberikan nasihat pada kamu sebagaimana Maulana In'amul Hasan memberikan nasihat pada saya secara rahasia. Waktu itu saya bertanya kepada minta nasihat kepada Maulana In'amul Hasan bahwasanya saya ada seseorang yang kita takuti dan dia ingin berbuat macam-macam. Apa yang harus kita kerjakan? Sementara kita akan takut akan makar di dia ini. Maka Maulana In'amul Hasan katakan pada saya dengan rahasia,
Dan sekarang saya juga katakan pada kamu, pada rahasia ini orang yang pertama saya sampaikan kamu Syekh Fadil, kata Syekh Abdul Wahab, dengan rahasia. Yaitu pesan Inam Hasan kepada saya, kalau kamu mendapatkan seorang yang kamu takut dia akan bahaya dia atau makannya dia, maka kamu doa dengan ikhlas. Khususnya di tengah malam doakan itu orang, sebut namanya. Doa untuk hidayah maksudnya. Doakan dia dengan ikhlas. Maka kalau kamu doa dengan ikhlas sebutkan nama dia, nanti antara dua, apakah Allah akan berikan hidayah kepada dia, sehingga dia akan kembali kepada jalan yang benar. Kalau tidak, Allah nanti akan selamatkan kamu daripada makarnya dia. Sampai hari kiamat. Apapun usaha yang ditumbaykan kamu tidak akan mempan. Ini saja. Maka kamu doa untuk Maulana Sa'ad tiap malam. Tiap malam dengan ikhlas. Doakan agar beliau kembali kepada jalan yang benar tadi. Maka kalau kamu doa itu, insya Allah nanti suatu saat Allah akan kembalikan. Kalau tidak, Allah akan pelihara kamu sampai hari kiamat dari makarnya itu orang. Ini pesan Bayi Wahab kepada saya. Beliau katakan ini saya mendapatkan nasihat dari Mu'in Hasan secara rahasia, dan saya sampaikan juga kepada secara sirran, bukan terbuka depan orang umum. Kemudian beliau katakan, ini ucapan pesan Bayi Wahab. Jadi kemarin waktu di Rewin, kami juga, masih kita katakan sekarang tanggung jawab kita dua nih. Yang pertama, tanggung jawab kita adalah sebagai orang lama untuk menjaga ini kerja. Jaga dengan usul-usul yang benar. Ini tanggung jawab kita. Bagaimana kita jaga dakwah ini dengan usul yang tertib yang benar, khususnya 3 hadraji. Kemudian yang kedua, kita jaga istimaiyat. Jaga istimaiyat ini kerja. Walaupun sebagian teman kita pikir dia sudah berubah, sudah ke sebelah sana, tetap kita jaga kesatuan hati di antara kita. Jangan ada kebencian, jangan sampai ada pembicaraan ghibah dan sebagainya. Tetap kita jaga kesatuan. Karena kalau kita tetap saling mencinta, ada kesatuan, nanti nusratullah akan datang kepada kita. Tapi kalau ada saling membenci, saling ghibah, tidak akan datang nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka istimaiyat ini kita jaga. Dan nanti ini tanggung jawab akan ditanya kita di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita betul jaga ini kerja dengan usul yang benar dan juga istimaiyat. Dan di tempat-tempat juga untuk istimaiyat juga kan di tempat antum-antum ini masih ada syura ini. Maka hendaklah senantiasa hubungan dengan syura ini untuk menjaga istimaiyat. Jangan sampai kita kerja sendiri, tapi senantiasa musyawarahkan dengan syura. Dan jadi untuk menjaga ini kerja, tanggung jawab kita semua. Yang dua.